Calon rukun tetangga, rukun warga atau RT/RW di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencabut nomor urut. Pencabutan nomor urut berlangsung di Aula Kantor Lurah Borong, Jalan Todopuli 6, Kota Makassar pada Rabu 26 November 2025. Kelurahan dengan luas wilayah 192.000 hektar ini memiliki 12 RW dan 65 RT. Olehnya, itu mengambil nomor urut calon RT/RW dibagi menjadi 3 sesi berdasarkan RW. Di sesi pagi, RW 1 hingga 4 mengambil nomor urut, disusul RW 5 hingga 8 di siang hari, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga RW 9 hingga 12 sesudah salat asar. 4 staf Kelurahan Borong melayani pengambilan nomor urut calon RT/RW. Calon harus menyebut RT/RW tempatnya maju. Petugas lalu menandai daftar calon di kertas. RT 2 ini Mawati. Oh, mungkin nomor 1. Berarti nomor 2 nanti 2 dan 3. Ini bedanya. Selalu tuh kawin banget. Oh iya, jadi Sepuluh tahun mah. Hanya kira tiga. Yang lain ada berbulan. Sama. Kamu tadi tahu kartunya? Tiga ke saya. Ada pikiran saya sama anak ini. Negara Tahapan pemilihan RT/RW ini sudah masuk tahap apa, Pak? Sekarang sudah masuk tahap pencabutan nomor urut, Pak. Tadi kami bagi 3 sesi, jadi pagi 4 RW dari RW 1 sampai RW 4 beserta RT-nya. Siang ini RW 5 sampai RW 8. Jadi sore nanti RW 9 sampai 12. Jadi kami di Kelurahan Borong ada 12 RW dan 65 RT. 65 RT. Pak, ini apa menjadi alasan sehingga dibagi per sesi ini, Pak? Apakah menghindari penumpukan atau bagaimana, Pak? Kami kondisi kantor kami ini sempit, lahan parkirnya, jadi untuk menghindari penumpukan dari para calon yang ingin mencapai nomor urut, maka kami bagi per 3 sesi. Pak, setelah sesi pencoblosan ini, apalagi tahapan selanjutnya? Setelah pencoblosan, Pak. Ya, mohon maaf ini, Pak. Iya, jadi setelah pendaftaran ini kami ada tanggal 27 November itu penetapan daftar pemilih tetap. Selanjutnya dari tanggal 27 sampai 29 itu para calon itu mengadakan kampanye terbatas, para calon ketua RT dan RW. Selanjutnya di tanggal 30 November itu pembagian undangan pemilih dan pengecekan surat suara. Tanggal 2 masa tenang dan distribusi logistik dari kecamatan ke kelurahan dan ke TPS masing-masing. Dan di tanggal 3 itu ada pelaksanaan hari H pemungutan suara pemilihan RT/RW.
Pak, itu untuk kampanye terbatas itu seperti apa Pak maksudnya? Jadi kami memberikan ruang kepada para calon RT RW yang bertarung ini untuk bersosialisasi terkait visi misi yang ditawarkan kepada warga masyarakat, sehingga dia bisa menarik simpati para pemilih untuk memilih mereka. Pak, kalau untuk total jumlah TPS di Kelurahan Borong ini ada berapa Pak untuk pemilihan RT RW? Seperti yang di Yuknis kan setiap RW harus ada TPS. Sementara di kami ini ada 12 RW, jadi totalnya 12 TPS. 12 TPS ya. Kalau untuk sistem pemilihannya bagaimana Pak? Apakah hanya untuk satu kepala keluarga saja yang memilih atau bagaimana Pak? Iya. Jadi sesuai Juknis Perwali tahun nomor 20 tahun 2025, satu suara satu kakak. Satu suara satu kakak. Iya. Pak, ini kan tadi ada calon tunggal. Ini seperti apa nantinya Pak kalau calon tunggal? Apa dipastikan langsung menang atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kembali lagi sesuai Juknis itu calon tunggal itu akan didefinitifkan. Akan langsung definitif ya. Pak, mungkin ada harapannya juga di pelaksanaan ini bisa berjalan lancar tanpa mungkin ada imbauan juga kepada warga untuk saling damai lah dalam pemilihan ini Pak. Iya. Kemarin kami sudah melakukan beberapa tahapan sosialisasi dan kami sampaikan sekiranya untuk menghindari gesekan-gesekan yang terjadi agar pada saat pemilihan ini tetap berjalan kondusif dan lancar dan aman. Kami juga dibantu dengan Binmas Babinsa, Satuan Linmas dan Satpol PP BKO Kecamatan Manggala. Itu akan turun semua ya Pak nanti untuk menjaga pemilih. Kami bagi di setiap TPS yang ada di Kelurahan Borong. Pak, Kelurahan Borong. Jadi baik. Jadi di Kelurahan Borong ini DPS sementara, daftar pemilih sementara yang masuk ini sekitar 2.991. Calon ketua RW ada 26, calon ketua RT 94, calon tunggal RW ada 2 orang, calon tunggal RT ada 20 orang. RW tanpa peminat ada kosong, RT tanpa peminat yang kosong ada sekitar 13. Mana nantinya Kak yang kosong Kak? Yang kosong ini sesuai Juknis lurah yang berhak menunjuk siapa yang akan menjadi RT di wilayah tersebut. Kalau ada alasannya sendiri tuh Pak, kenapa tidak ada maju di situ Pak? Kebanyakan tidak ada maju di situ karena mereka masih mempercayakan kepada PJS yang kemarin, yang sekarang menjabat. Mungkin mereka masih suka dengan PJS-nya sekarang sehingga tidak ada yang mau maju. Jadi mereka warga ini masih mempercayakan kepada PJS. Berarti kalau kita misalnya tunjuk nanti Pak langsung definitif ya Pak? Iya. Siap. Nanti, insyaallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.